Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Saya Syamsul Rijal Hamid kembali dalam channel Cahaya Salam Mutiara Hikmah Islami. Kali ini saya akan membahas tentang kewajiban anak berbakti kepada orang tua dan keutamaannya. Saudara pendengar, harus kita akui bahwa orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita tentulah kedua orang tua kita, karena merekalah yang merawat dan memelihara kita. Mereka pula yang mendidik dan menanamkan norma-norma kehidupan yang harus kita jadikan pegangan. Untuk semuanya itu, orang tua kita rela mengorbankan kepentingan dan kesenangan mereka. Bahkan mereka rela mempertaruhkan segalanya. Maka wajar, bahkan menjadi suatu keharusan bagi seorang anak untuk memuliakan orang tuanya. Dalam syariat Islam, berbakti kepada orang tua merupakan suatu kewajiban bagi setiap anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. An-Nisa ayat 36. Keutamaan dan pahala berbakti kepada ibu bapak ini ditegaskan dalam beberapa hadis sahih yang cukup populer. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Pahala mengurus kedua orang tua juga lebih utama dari jihad fi sabilillah. Hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Ketiga, keutamaan dan pahala berbakti kepada kedua orang tua itu sebanding dengan haji dan umroh. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Tabrani. Selain mendatangkan pahala, berbakti kepada kedua orang tua juga akan mendatangkan keuntungan secara langsung bagi diri kita. Paling tidak, pertama, kedua orang tua akan memperhatikan kebutuhan kita. Jika sudah demikian, insya Allah segala permintaan kita akan dikabulkan oleh mereka. Bahkan sesuatu yang tidak ingin kita miliki, jika mereka nilai berharga dan baik untuk kita, akan mereka berikan kepada kita juga. Kedua, akan lebih besar lagi kasih sayang orang tua yang tercurahkan untuk kita. Apabila mereka sangat menyayangi kita, insya Allah mereka tidak akan lupa mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan agar kita dapat meraih segala sesuatu yang kita cita-citakan. Saudara pendengar, Wahab bin Munabbih mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, berbuat baiklah kepada orang tuamu, karena sesungguhnya orang yang berbuat baik kepada ibu bapaknya akan dipanjangkan umurnya dan akan dianugerahi anak yang berbuat baik kepadanya. Sebaliknya, barang siapa durhaka kepada orang tuanya, maka akan dikurangi umurnya dan akan diberi anak yang durhaka kepadanya." Kisah di atas menegaskan dua hal. Pertama, ternyata kewajiban berbakti kepada orang tua juga dibebankan kepada umat terdahulu. Kedua, orang yang berbakti kepada orang tua akan dikaruniai anak yang juga berbuat baik kepadanya. Sebaliknya, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya pasti mendapat perlakuan durhaka juga dari anaknya kelak. Mungkinkah itu terjadi? Bagaimana logikanya? Perlu kita ketahui bahwa perilaku manusia yang sudah menjadi kebiasaannya hingga bertahun-tahun lamanya tidaklah mudah berubah, karena perilaku tersebut sudah terpatri dalam hatinya. Jika sedari kecil seorang anak berani melawan orang tuanya tanpa pernah mendapat teguran atau hukuman, kelak akan tumbuh menjadi anak yang pembangkang. Kebiasaannya membangkang kepada orang tuanya pastilah terbawa hingga ia dewasa, sampai beranak pinak. Sifat membangkangnya ini tentulah dilihat dan terekam dalam ingatan anak-anaknya dengan baik. Harus kita ingat bahwa yang menjadi rujukan pertama perilaku anak adalah perilaku orang tuanya. Dengan sendirinya perilaku membangkang orang tua tersebut perlahan namun pasti akan diikuti oleh anaknya. Otomatis si anak itu pun akan tumbuh menjadi seorang pembangkang. Maka benarlah ada peribahasa yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saudara pendengar,
Kewajiban berbakti kepada orang tua ini berlaku bagi siapapun, termasuk berlaku bagi setiap muslim yang kedua orang tuanya masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus demikian? Sebab meskipun ibu dan bapak kita tidak seiman, namun harus diakui bahwa mereka jugalah yang memelihara dan membesarkan kita. Jadi kita tetap berkewajiban menghormati dan menyayangi mereka. Janganlah mempersoalkan keyakinannya dan jangan sekali-sekali memaksa mereka untuk beriman, karena kita dilarang memaksa seorang agar beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, jika Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Surat Yunus ayat 99 dan 100. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan para sahabatnya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun di antara orang tua mereka ada yang belum masuk Islam. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha menuturkan bahwa ketika terjadi genjatan senjata dengan kaum kafir Quraisy, ibunya yang ketika itu masih musyrik belum masuk Islam mendatanginya. Lalu Asma meminta izin kepada Nabi untuk menemui beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Temuilah ibumu." Hadis riwayat Muslim. Saudara pendengar, sekalipun kita wajib berbakti kepada orang tua, tidak berarti kita wajib melaksanakan segala perintah mereka. Sebab kewajiban tersebut hanya berlaku selama mereka menyuruh kita pada kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila perintah mereka bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita harus menolaknya secara sopan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaatinya keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik." Surat Al-Luqman ayat 15. Jadi semua perintah orang tua yang bertentangan dengan syariat Islam wajib kita tolak secara sopan. Saudara pendengar, pengertian orang tua itu cukup luas, tidak terbatas pada orang tua kandung atau orang tua biologis, melainkan juga ada yang dinamakan ibu susu, yaitu seorang wanita yang menyusui kita. Nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri disusukan kepada Halimah Sa'diyah, seorang wanita dari kabilah Hawazin yang tinggal di sebuah dusun bernama Badiyah. Al-Quran juga membenarkan bahwa menyusui itu boleh diwakilkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran secara layak." Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya." At-Tolak ayat 6. Kedua ayat di atas mengungkapkan, jika si ibu boleh menyusukannya kepada orang lain, orang tua si bayi juga boleh membayar secara layak wanita yang telah menyusui anak mereka. Namun, harus diingat bahwa meskipun kita telah membayar berapapun besarnya, hal itu masih tidak sebanding dengan air susu yang telah diminum anak kita. Karena itu, jangan mentang-mentang karena sudah membayarnya, maka melupakannya begitu saja. Kedua, ada yang namanya orang tua asuh atau orang tua angkat yang memperlakukan kita sebagaimana anaknya sendiri. Itulah sebabnya dalam masyarakat kita ada istilah anak angkat atau anak asuh. Orang yang telah mengasuh dan mengangkat kita sebagai anaknya termasuk orang tua kita juga. Maka kita juga wajib menyayangi mereka. Selain mereka, yang terhitung orang tua kita juga adalah kakek nenek langsung atau kakek nenek keponakan, saudara sekandung atau saudara tiri ibu dan bapak kita, orang yang membimbing kita menapak tangga karir hingga sukses, juga termasuk orang tua kita. Dan yang terakhir, yang termasuk orang tua kita adalah ibu dan bapak mertua kita. Mereka semua dapat dikatakan orang tua kita karena sedikit banyak senantiasa berperilaku asah, asih, dan asuh kepada kita. Itu semua biasanya mereka lakukan disebabkan oleh panggilan jiwanya selaku orang yang lebih tua dan ingin selalu memberikan bimbingan kepada yang lebih muda. Saudara pendengar,
Jelaslah bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban bagi setiap anak. Tepatlah kiranya jika Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Begitu pula kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dengan demikian, apabila orang tua kita masih hidup, usahakanlah senantiasa berbakti kepada keduanya. Kalaulah kita tidak bisa memberikan sesuatu yang dapat menyejahterakan mereka, maka berikanlah perhatian sepenuhnya. Sebab secara psikologis, orang yang sudah tua tidak ubahnya seperti anak-anak. Yang lebih mereka perlukan adalah perhatian. Berusahalah mendengarkan keluh kesah mereka. Demikianlah saudara pendengar uraian tentang kewajiban dan batasan berbakti kepada orang tua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian saudara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.